Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang chapter 4, yaitu kembalinya penelitian yang diharuskan tentang hubungan atau pengajaran di Cina Yanlan modern. Dengan anggota Meli Yulianti saya sendiri dan Nurinda Lestari Kusuma. Kebijakan nasional terkini di negara berkembang. Yang pertama di negara Cina. Pemerintah Cina telah mengeluarkan serangkaian hukum, peraturan, dan kebijakan tentang pembelajaran seumur hidup dan menciptakan kondisi yang memungkinkan warganya untuk belajar sepanjang hidup. Lalu, 3 tahun kemudian, rencana aksi penyegaran pendidikan untuk abad ke-21 mencatat bahwa sistem pembelajaran seumur hidup akan didirikan di seluruh negeri pada tahun 2010. Yang kedua di negara Thailand. Memperkenalkan Undang-Undang Pendidikan Nasional pada tahun 1999 untuk menanggapi kebutuhan mendesak, serta untuk mereformasi kurikulum dan meningkatkan manajemen pendidikan dalam menghadapi krisis ekonomi, sosial, dan pendidikan. Yang ketiga, negara Namibia. Dokumen dasar tentang pendidikan menuju pendidikan untuk semua mencakup komitmen untuk pembelajaran seumur hidup. Hingga saat ini, sudah ada 3 rencana pembangunan nasional atau RPN yang menyajikan peta jalan negara untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berpuncak pada visi Namibia tahun 2030. Yang keempat, negara Amerika Latin dan Karibia. Konferensi persiapan Conventea di Meksiko pada tahun 2008 menunjukkan bahwa paradigma pembelajaran seumur hidup belum menembus debat pendidikan di kawasan ini, dan dalam beberapa kasus bahkan dianggap sebagai implan endogen. Lalu pendekatan internasional. Uni Eropa, OECD, Bank Dunia, UNESCO, dan SIDC semuanya memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan pembelajaran seumur hidup. Sementara Bank Dunia dan OECD berfokus terutama pada alasan ekonomi pembelajaran seumur hidup. UNESCO dan SIDC memiliki pemahaman yang lebih visioner dan inklusif tentang istilah tersebut. Setelah strategi Lisbon tahun 2000, Uni Eropa meluncurkan proyek berjudul Mewujudkan Pembelajaran Seumur Hidup di Area Eropa pada tahun 2001 dan memperluas definisi istilah untuk memasukkan pemenuhan pribadi, kewarganegaraan aktif, inklusi sosial, dan kemampuan kerja, serta kemampuan beradaptasi. Sementara itu, UNESCO merupakan organisasi internasional pertama yang mengembangkan dimensi holistik konsep tersebut. Pembelajaran seumur hidup adalah area yang sejalan dengan seruan organisasi untuk humanisme baru dan memiliki potensi untuk memberikan tanggapan yang tajam dan jangka panjang terhadap globalisasi dan krisis ekonomi saat ini. Namun, semua organisasi yang telah disebutkan tadi memiliki pandangan yang sama, bahwa pembelajaran harus terus berlanjut sepanjang hidup dan bahwa ada kebutuhan kerjasama yang kuat antara sektor pendidikan formal, non-formal, dan informal. Oleh karena itu, jelas bahwa sinergi harus dibangun di antara organisasi-organisasi ini yang akan memungkinkan mereka menggabungkan kekuatan mereka masing-masing dan mengumpulkan kompetensi mereka yang cukup besar. Lalu yang selanjutnya adalah memperbaiki kesalahpahaman. Yang pertama, konsep pembelajaran sepanjang hayat harus diperjelas, menggarisbawahi fakta bahwa itu tidak terbatas pada pembelajaran orang dewasa saja. Semua menyangkut anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Lalu mencakup juga pembelajaran formal, informal, dan non-formal di seluruh kontinum pendidikan. Yang kedua, pembelajaran seumur hidup adalah kunci pendidikan untuk semua. Dunia telah dimobilisasi untuk memperluas fokus inisiatif AFA dengan memasukkan pembelajaran seumur hidup dan untuk menerima bahwa jika kita ingin menjamin hak universal atas pendidikan. Dan yang terakhir, membuat kebijakan harus didorong untuk mengambil pembelajaran seumur hidup dan bahwa mereka membayangkan pendidikan dan pembelajaran sebagai sistem terpadu yang terdiri dari komponen yang integritas dan saling terkait yang menjangkau kehidupan individu. Selanjutnya adalah memperbarui laporan Delors. Selain 4 pilar pembelajaran yang ditetapkan oleh Delors, kita harus mempertimbangkan untuk menambahkan 3 pilar baru yang menangkap dan mencerminkan perubahan konstan dan momentum maju dunia modern. 1. Belajar untuk belajar merupakan dasar dari pembelajaran seumur hidup dan sarana untuk mencapai keterampilan yang dapat dipindah tangankan yang mendukung pilar-pilar yang tersisa dan mendorong peserta didik untuk memikul tanggung jawab pembelajaran mereka lebih lanjut. Yang kedua, belajar untuk mengubah.
yang memungkinkan pelajar untuk memberikan pandangan kritis pada status quo dengan tujuan mengubah situasi saat ini untuk memastikan kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, belajar menjadi mencakup semua hasil pembelajaran sehingga memungkinkan peserta didik untuk berkembang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang lebih luas dan lebih inklusif. Seperti diuraikan di atas, ada alasan kuat juga untuk mengadopsi pilar tambahan yang secara memadai mencerminkan arus konstan dan momentum maju dari dunia yang terus berubah, yaitu belajar untuk berubah dan belajar untuk menjadi. Pilar-pilar ini memerlukan pengembangan berbagai kompetensi, yaitu satu, kemampuan untuk mengetahui bagaimana menangani tugas-tugas baru. Yang kedua, kemampuan untuk menerapkan kompetensi pada situasi baru. Yang ketiga, kemampuan untuk menganalisis dan mengatur pengetahuan yang diperoleh. Yang keempat, kemampuan untuk menangani dengan keterampilan hubungan antara yang umum dan yang khusus. Yang kelima, kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan dengan tindakan. Yang keenam, kemampuan untuk mengambil resiko. Yang ketujuh, kemampuan untuk mengarahkan kembali perubahan. Yang kedelapan, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menghadapi transformasi sosial untuk menghadapi tantangan di depan. Terima kasih kepada Nurinda yang telah menyampaikan materinya. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah pembelajaran sepanjang hayat satu-satunya sistem komprehensif yang ada yang memiliki visi luas yang diperlukan untuk menanggapi kebutuhan semua peserta didik dan yang membahas semua mode dan konteks pembelajaran. Mengingat semua ini, sekarang penting bahwa pembelajaran seumur hidup dianggap sebagai kewajiban moral setiap warga dunia. Di dunia yang semakin individualis, kita harus menyingkirkan ketakutan dan kesalahpahaman kita dan membuka halaman untuk mengantarkan era baru humanisme serta pembelajaran seumur hidup. Berinvestasi dalam pendidikan berarti berinvestasi dalam kemanusiaan, dan pembelajaran seumur hidup adalah cahaya penuntun, kotak alat, dan darah kehidupan pengembangan dan pemberdayaan manusia. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.